Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Prof. Selamat Selamat malam. malam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara bedah buku jihad kewirausahaan menolong diri dari umat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh berkah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara bedah buku jihad kewirausahaan menolong diri dari umat yang dilaksanakan secara online ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti selaku pembawa acara yang akan membersamai Bapak Ibu dalam acara bedah buku jihad kewirausahaan menolong diri dari umat. Bersama Prof. Bambang Setiaji pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu semua untuk bisa disimak pembahasannya nanti. Narasumber kita pada malam hari ini ada Prof. Bambang Setiaji. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekjen Sumu sekaligus sebagai moderator kita pada malam hari ini. Kepada Mas Gufron Mustaqim, kami persilahkan. Cek. Suara saya sudah masuk, Mbak Siti? Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Profesor Setiaji, Profesor Bambang Setiaji yang di tengah kesibukannya dapat meluangkan waktu untuk bedah buku beliau yang di launching pada pertengahan tahun 2024 yang sangat menarik tentang jihad kewirausahaan. Nah ini teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan ngangsu kawruh belajar kepada Profesor Bambang Setiaji yang menurut saya beliau ini serial entrepreneur gitu kan, membesarkan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beberapa hari ini viral karena termasuk apa namanya ya universitas swasta terbaik di Indonesia uh, di ketika di ranking di level global. Lalu beliau juga babat alas membuka kampus Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang dalam usia sebentar sudah lebih dari 10.000 mahasiswa. Dan beliau sekarang diamanahi di pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai Ketua Majelis Diktilitbang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan yang mengasuh hampir 170 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, ini beliau insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Satu hal yang ada kemiripan antara saya dengan Pak Bambang adalah pertemuan kami dengan Buya Syafi Ma'arif. Nah, kalau saya waktu itu ketika lulus dari kuliah S1 di Hubungan Internasional UGM, ini saya kuliah di HI UGM dulu karena memang pengen meneruskan jejaknya Profesor Amin Rais gitu. Karena beliau ngajar di HI UGM, beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim dan beliau juga terjun ke dunia politik dengan kiprahnya yang luar biasa gitu. Lalu kemudian saya sowan ke Buya Syafi'i untuk mendapatkan saran-saran kira-kira apa sebaiknya yang saya lanjutkan gitu. Karena saya ini kiblatnya waktu itu ke Profesor Amin Rais gitu. Lalu Buya Syafi'i Ma'arif menyarankan bahwa saya sebaiknya untuk terjun ke dunia usaha.
menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur gitu. Nah, lalu kemudian akhirnya putar arah saya, tidak apa namanya, tidak lanjut S2, S3 tentang politik, lalu kemudian langsung terjun ke politik seperti Profesor Amin Rais, tetapi kemudian mengawali karir sebagai konsultan di McKinsey and Company, lalu kemudian membersamai bersama teman-teman membangun beberapa perusahaan gitu. Nah, kalau Profesor Bambang ini juga pernah ditemui oleh Buya Syafi'i Ma'arif untuk di kantornya, itu pas beliau jadi Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Beliau juga Buya Syafi'i menyampaikan pesan yang sama tentang bahwa kewirausahaan atau bisnis ini sangat sangat penting sekali. Nah, teman-teman sekalian, eh, pada malam hari ini teman-teman nanti bisa ini ya, bisa tanya jawab. Artinya nanti kalau silakan bisa angkat tangan dengan apa namanya, ada ikon angkat tangan, lalu kemudian nanti bisa open mic untuk tanya jawab langsung dengan Profesor Bambang Setiaji di sesi tanya jawab. Nanti akan ada hadiah dari Sumu yang akan diberikan, yakni buku beliau yang berjudul Jihad Kewirausahaan Menolong Diri dan Umat. Nah, sebelum saya mempersilakan Profesor Bambang untuk memulai sesi pemaparannya, eh, di buku itu, Prof, saya membaca tentang sharing ekonomi. Jenengan memberikan contoh tentang sekarang ini dimonopoli oleh pemain-pemain raksasa itu untuk delivery makanan dan lain sebagainya. Nah, ini Alhamdulillah Serikat Usaha Muhammadiyah menginkubasi salah satu usaha anggota kami yang bernama Zindo yang dimulai oleh Mbak Lutfi. Mbak Mbak Lutfi ini adalah guru TK Aba di Tulungagung yang pada tahun 2016 membuat Zendo, Zen Delivery Order. Zen itu adalah nama anaknya. Kemudian membuat delivery order ini berbasis WhatsApp gitu. Jadi para pelanggan tinggal WhatsApp admin, nanti admin yang akan ngatur untuk apa namanya, kurir, entah itu antar barang, antar makanan, antar jemput, bahkan sampai melayani cleaning service, tangkap ular maupun renovasi rumah juga bisa. Nah, ini Alhamdulillah dengan jaringan Serikat Usaha Muhammadiyah, Zindo sudah mengaspal di 20 kota kabupaten dan insya Allah dalam waktu dekat akan mengaspal di 80 kota kabupaten. Dirintis oleh Mbak Lutfi, mantan guru TK Aba yang kemudian berkembang insya Allah ke puluhan atau bahkan ratusan kota kabupaten di Indonesia dengan jaringan Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, merupakan ikhtiar kami memanfaatkan ya sharing ekonomi tersebut. Jadi kami mempraktekkan ilmu yang jenengan sarankan untuk Profesor Bambang. Nah, untuk selanjutnya silakan Prof Bambang untuk memberikan apa namanya, ilmu dan pengalamannya kepada kami dan juga saran-saran teman-teman dari organizer mohon dibantu untuk memberikan ini ya slide share screen-nya nanti. Monggo papan saha wekdal Prof Bambang. Kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mas Gibran Mustaqim, terima kasih sudah mengorganisir pertemuan ini luar biasa dengan peserta yang sangat banyak ya. Untuk membedah buku yang saya tulis, buku itu sebenarnya sederhana, tidak memang dibuat yang penting manfaatnya, dibuat enteng-entengan karena buku dipersiapkan untuk para alumni lintas perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang baru akan lulus, memberi inspirasi aja, jangan sampai merasa misalnya susah mencari kerja. Dan memang mencari kerja sekarang sangat susah, ya, persaingan luar biasa. Judulnya Jihad Kewirausahaan atau Jihad Kewirausahaan. Mengapa disebut jihad? Ya, karena kami melihat bahwa ini sangat menolong masyarakat. Ya,
kalau Bapak Ibu semua adik-adik itu berniat ya dengan baik bahwa membuat usaha, menolong, memberi pekerjaan, memberi penghidupan, ya, yang memberi penghidupan Allah ya, tetapi menjadi lantaran memberi penghidupan dengan gaji, nilainya luar biasa. Karena kalau tidak ditolong, masyarakat akan menjadi pengangguran, martabatnya akan hancur. Jadi menjadi wirausahawan itu sangat religius, ya, sangat religius karena kedudukannya mungkin sama dengan orang yang berzakat. Kalau berzakat itu kan sedikit ya, tarjih mensyaratkan 2,5%, ya. Mungkin kita naik 5% atau 10%. Ya. Saya insya Allah 10%. Tetapi Mbak, kalau pekerjaan yang kita berikan lebih hebat lagi menolongnya kepada masyarakat itu. Karena kalau zakat itu hanya 10%, kalau pekerjaan gaji itu bisa besar sekali dan itu akan kontinuitasnya itu ada, bisa mingguan, harian, atau bulanan. Ya. Coba lihat slide 1. Slide 1. Nah, jadi saya mengatakan umat perlu diselamatkan dari kekalahan ya, yang bersumber dari lemahnya kewirausahaan. Mengapa disebut kekalahan? Karena baik itu industri untuk alat-alat ya, dan industri persenjataan, misalnya yang kita lihat di Timur Tengah, di Palestina, di Lebanon, itu bersumber dari kewirausahaan yang kurang, ya. Karena hanya wirausahaan yang memproduksi barang-barang termasuk persenjataan. Ya, ada bisnisnya di situ. Walaupun universitas, Mas Mustaqim itu ada sisi bisnisnya. Ya, ada kewirausahaannya karena lebih-lebih swasta ya. Ada membangun gedung, ada membeli alat-alat, separuh daripada anggaran universitas itu untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kewirausahaan, ya, pembelian alat yang termurah, mencari gedung yang murah, yang bagus, mengorganisir ini. Bahkan ada juga sekarang ada usaha-usaha di dalam kampus. Kewirausahaan juga disebut jihad karena apa? Menjalankan riset-riset ya. Riset itu hanya menjadi tumpuan teori atau tumpuan kesimpulan kalau tidak ada yang menjalankan di lapangan. Bahkan para wirausahawan yang sejak dulu membiayai pembuatan mesin-mesin, penelitian mengenai sekarang yang kita lihat, handphone, yang touchscreen, yang apa itu, yang membiayai perusahaan semua. Wirausahaan yang mau rugi triliunan, membiayai riset triliunan, belum jelas hasilnya. Jadi itulah. Lanjut. Dan yang paling penting juga memberi lapangan pekerjaan itu orang yang tidak bekerja, tidak punya income disebut fakir ya. Orang fakir. Jadi membebaskan kefakiran itulah yang hasrat untuk membebaskan kefakiran itulah yang kami sebut jihad, dan itu benar-benar jihad ya. Karena kalau hari Sabtu ayah gajian itu benar-benar pusing itu. Bapak-bapak kan banyak pengusaha di sini, ya kan? Tidak semua usaha itu lancar-lancar kan? Mungkin pada bulan-bulan tertentu, minggu-minggu tertentu, kesulitan menggaji dan seterusnya. Universitas-universitas Muhammadiyah juga mengandung kewirausahaan yang tinggi. Kami sekarang sedang membangun di Bali, ikut membangun, saya ketua BPH, menghubungkan dengan Agenia, muridnya hanya 30, pengen punya gedung senilai 80 miliar, caranya gimana?
ya kita hubungkan dengan agenia, ya. Kemudian terjadilah gitu. Tapi ada gedungnya murid 30, bagaimana membayarnya, ya kan? Satu persoalan tersendiri. Sudah setahun tidak gajian, ya kan? Aduh, ya itulah romantika. Itu juga suatu kewirausahaan yang luar biasa. Kemarin habis rapat saya dari Bali, udah sekarang yang punya, yang berada tidak dibayar dulu, yang memerlukan yang dibayar. Ya. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Juga mengapa disebut jihad, sudah misinya sangat mulia, membebaskan pengangguran dan memberi income kepada golongan bawah yang nilainya sama dengan sedekah, lebih, ya, sedekah yang besar karena gaji itu kadang lebih, tentu lebih besar dari sedekah kita. Juga karena persaingan dari Eropa belum selesai, belum kita tandingi, Cina sudah datang dengan lebih hebat lagi. Ya kan? Raksasa-raksasa itu. Saya membaca ini, raksasa-raksasa teknologi Cina. Maksudnya ini, industri-industri aplikasi, apa itu juga startup-startup, ya, yang di Cina luar biasa, ya. Dari apa itu, Google-nya punya sendiri, kemudian Facebook-nya punya sendiri, Pinduoduo, ya, kemudian Gojek-nya punya sendiri, Didi, dan seterusnya. Dan Cina ini memproduksi ribuan barang, ratusan ribu barang yang membanjiri negara kita. Apa itu? Membanjiri negara kita, itulah yang menyebabkan sangat berat perjuangan untuk berwirausaha sekarang. Kalau kita lihat dunia Islam, semuanya ketinggalan. Ya, dan kita berharap bangkit dunia Islam pada bab 2. Potensi kebangkitan dunia Islam itu harus mengawinkan modal di Timur Tengah, petrodolar, hasil dari minyak, dengan kekuatan SDM murah dan terdidik, terlatih di Indonesia. Ya. Jumlah pasar dunia Islam itu 2,5 miliar orang, 2 kali Cina. Kalau ini berhasil diorganisir dalam bidang ekonomi, melupakan perpecahan-perpecahan dan persaingan, hebat sekali, ya. Pak Prabowo kita harapkan tampil, ya, memimpin dunia Islam 2,5 miliar orang, membujuk supaya petrodolar itu berkawin dengan SDM murah di Indonesia, masuk di teknologi yang pakai riset, teknologi tinggi. Ada HP, ada komputer, sekarang loncat saja ke mobil listrik, ada motor listrik, ya harus njiplak-njiplak sedikit, ya, namanya industri, ya. Tidak bisa memulai sendiri dari nol, semuanya sudah ada. Lanjut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bab 3 saya menyarankan jangan masuk di industri restoran lagi. Adik-adik yang baru lulus, mungkin Bapak Ibu yang mau coba-coba, jangan masuk di industri restoran. Ini sudah sangat jenuh. Selama 10 tahun itu yang masuk baru aja 6 juta. Jadi totalnya itu 20-an juta. Padat sekali. Kalau di Solo itu setiap 10 meter ada warung, ya. Emplek-emplek. Dan sudah tidak sehat, ya, mungkin bahan-bahannya mengerikan. Juga daya beli kelompok menengah menurun, banyak yang jatuh miskin, maka dari itu tidak makan di restoran. Ya. Sudah kelompok menengah jatuh miskin tidak makan di restoran, pemain restorannya tambah terus karena ini industri yang mudah. Di PHK buka restoran, ada buka restoran kan paling mudah, ya kan? Akhirnya berjubel yang beli nggak ada. Oleh sebab itu pada bab 4, kalau orang tidak makan di restoran kan, tapi kan pasti makan. Makan di mana? Di rumah, memasak di rumah. Maka dari itu mainlah pada bahan pangan. Ya. Ada ayam, ikan, daging, susu. Sekarang ada
apa itu makan siang gratis. Ini kesempatan Bapak Ibu tiap hari 80 juta porsi ya, bayangkan itu. Dan harus sehat makannya, pakai ayam, pakai ikan, pakai daging, pakai susu. Susunya itu menguntungkan sekali, susu-susu industri ya. Berapa saja itu sehari ya, berapa triliun itu ya. 80 juta kali berapa susu kecil itu 4.000 atau 3.000? Berapa itu? 80 juta kali 3.000. 24 miliar sehari ya. 24. 240 miliar sehari itu ya. Seminggu 1 triliun itu ya. Oh, hitung lagi ya. Nah, ini hmm. juga kami memanai halal ya. Halal artinya supaya ada kemandirian daging di sebuah bangsa itu, karena dagingnya harus disembelih dengan syariat agama. Banyak teman-teman kita kalau ke Eropa apa tuh ragu-ragu untuk makan daging kan, ini sembelihannya halal enggak ya. Maka dari itu uh, kurang nyaman ya kalau daging-daging kita ini disuplai dari Australia, dari Amerika, itu kurang nyaman karena itu bukan negara Muslim dan kita. Jadi implikasi dari halal itu adalah kemandirian pangan. Lanjut, lanjut, lanjut slide-nya. Sekedar, Pak. Oke. Tadi saya sampaikan bermainlah di bahan pangan dan kemasan sekarang mudah, Bapak Ibu. Teknologinya mudah dan murah. Teknologi dari Cina murah-murah. Keluarga saya kan ada yang jual bakmi anak nomor 4 ya. Mesinnya dari Cina hanya 3 juta kurang, 2.800.000. Terigu, telur, air masuk 10 menit sudah jadi bakmi. Putar selalu fresh, tidak perlu pengawet, tidak perlu pewarna, tidak perlu pengembang. Ya, murah-murah dan mudah. Ya memang setahun harus ganti, ya kan? Tapi kan daripada beli di pasar meragukan ya. Jadi coba bayangkan, jangan main resto kopi, mainlah kopi rumahan. Maksud saya, coba lihat kapal api ya, nggak boleh nyebut merek sebetulnya. Itu kan sederhana sekali itu kan. Gambarnya itu kan kapal aja dikemas begitu. Membuat kemasannya itu sekarang nggak sulit itu aluminium foil itu. Tolong itu dikemas yang bagus milenial. Anak-anak milenial kan ingin apa itu sekarang kan konsumsi kopinya tinggi ya kan. Buat kopi dengan rasa-rasa yang bagus. Ada Toraja, ada Aceh, ada Lampung, ada Bali, ada Jawa tentu saja. Buat yang bagus dengan kemasan yang menarik. Pasti bisa. Atau main di pasar-pasar, digoreng di tempat itu langsung dijual hangat. Ya, bubuk kopi dijual hangat. Mesinnya tidak mahal. Teh juga sama ya. Sebenarnya saya dapat teh dari Taiwan itu kemasannya cantik-cantik. Memang sangat cocok kopi dan teh itu untuk souvenir. Ya. Coklat juga, ya, coklat. Tembakau, tapi Muhammadiyah makruh ya. Makruh berat mendekati haram, tapi belum haram ya. Rempah, jahe, ramuan kering, ya, es krim aneka buah, krim durian ya. Kalau anu kan sangat menyengat, banyak yang nggak suka. Kalau di es krim kan bisa dikurangi aromanya karena sudah didinginkan. Buah dingin, jus sayur, banyak sekali kalau bermain di bahan pangan ya. Jangan main di restoran, mainlah di bahan-bahan. Lanjut, lanjut. Nah, yang sebelah kiri itu adalah Taiping, kota Taiping, saya sudah pernah ke sana. Itu adalah menggunakan tradisional. Ya. Disebut itu tahun 1800 gitu, sehingga turis menjadi tertarik. Penggorengannya pakai kayu, ya. Nah, begitu-begitu. Nanti
di belakangnya itu sudah dikemas bagus orang belanja. Tapi saya yakin itu mesin-mesin modern yang di belakang itu. Ya, nanti di depan lihat ini penggorengan lama, masuk ke belakang, ada kopi gratis, kemudian sudah kemasan-kemasan turis-turis bawa pulang. Yang sebelah kanan ini kopi Janoko, miliknya anak pecinta alam, Mas Rinanto, ya. Kalongan, mahasiswa kami. Kan mudah seperti itu ya. Cuma mungkin nggak kemasannya kayak gitu. Ternyata Mas Rinanto sendirian aja jalan. Lanjut, lanjut. Nah, ini yang dari Taiwan, yang tengah itu enak sekali tehnya itu. Yang hijau itu teh hijau, teh untuk menguruskan badan. Yang tengah itu black tea-nya tuh luar biasa. Yang pakai kertas belum saya buka, tapi kemewahan dari yang tengah ini luar biasa ya. Begini-begini ini harus ada unsur seni, ada unsur itu ya. Kalau mejanya bawah asli Indonesia, buatan anak saya itu ya. Buatan anak saya. Anak saya nomor 2 terjun dibuat meja-meja begini. Sekarang dia pengisi tetap sebuah museum di Spanyol. Ada pulau Balinya Spanyol. Ya. Dia pengisi di situ. Kalau laku dipotong 30%. Ya. Ada, tapi seni, perpaduan seni dan meja. Lanjut. Lanjut. Ya, garment, Bapak Ibu, banyak berjatuhan. Hari-hari ini banyak PHK ya, 15.000 PHK. Nanti gilirannya Bapak Ibu, kalau pabrik garment itu pasti perbankan bermasalah. Kenapa? Semua pabrik garment itu menggunakan dana bank triliunan itu. Jadi bank-bank besar itu biasanya untuk melempar uang yang banyak itu dengan pabrik-pabrik yang besar. Kalau melemparnya ke UMKM uangnya nggak habis, ya, nggak bisa terserap. Nah, bahayanya itu dengan kondisi industri kita ini, kalau terjadi masalah seperti sekarang ini, pabrik-pabrik tekstil pada tutup, pasti banknya bermasalah, ya. Banknya dan ini ekonomi bisa berbahaya. Tapi untunglah Muhammadiyah ada banyak seragam batik, PKU batik, SD batik, pemerintah juga ada hari-hari batik ya. Cuma saya kurang senang batik itu kayak orang kerjanya kayak jagong aja ya. Untuk kerja kayaknya nggak pas. Tolong dirancang batik yang untuk kerja. Jadi motifnya itu yang kreatif. Yang kreatif sudah ratusan tahun gitu-gitu terus gitu ya. Ayo anak-anak muda buat batik, hari batik is oke, tapi dirancang yang menunjukkan etos kerja. Jangan kayak mantu ya. Karena unsur dolannya hura-huranya tinggi kalau batik ya. Ini sedikit menyelamatkan batik-batik ini dan ini pekerjaan rakyat, bukan tekstil besar, bukan pemain besar. Ya. Masih ada sedikit lowongan di situ, tapi harus desain harus bagus ya. Lanjut. Lanjut. Jadi ini mengenal industri-industri, Bapak Ibu, istilahnya bermain makro dan mikro. Lanjut. Slide berikutnya. Garment, ini furniture, kayu, bambu rotan, masih ada lowongan, kata anak saya, tapi harus bermain cantik. Saya mengunjungi pameran terakhir PRJ tahun lalu, sekarang desainnya udah bagus-bagus sekali. Nggak ada ukir, udah nggak ada. Ukir itu kan Eropa kurang suka kan, karena terlalu orang Eropa kan minimalis, simple ya. Ya, saya lihat di PRJ terakhir itu desain sudah bagus-bagus sekali, benar-benar minimalis, modern, ada unik gitu ya. Saya sebut sebagai unik. Kayu kan udah kayu itu menunjukkan tradisi, tradisional, menunjukkan umur tua ya, kemudian dibentuk modern. Wastafel bentuknya bagus-bagus sekali. Lambarannya itu kayu ya.
Jadi bermain di sini masih ada, tapi ya jangan yang lama ya. Harus yang benar-benar merekrut, bukan arsitek yang direkrut, harus seni rupa. Lanjut, ini produk anu juga kakinya itu kan ada kayak apa itu, kayak belalang ya. Nah, terus atasnya itu dibakar-bakar sedikit gitu. Ini produk anak saya yang tadi saya bilang main di mebel ya. Lanjut, perumahan masih oke dan ini tidak sulit. Beli tanah di coupling, dibuat ya. Ayo kerjasama, teknik, ekonomi, FAI nggak apa-apa ya. FAI memberi inspirasi. Aku punya cita-cita begini, buatlah kayak Mekah itu tengahnya masjid, jalannya muter, 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 tapi harus yang luas. Bapak Ibu, aku bulan lalu itu ke BSD, ada pertemuan rektor-rektor di sana. Aduh, satu kota itu, tidak terasa itu di Jakarta itu, Bumi Serpong Damai ya. Tidak terasa di Jakarta, pohonnya tinggi-tinggi, redup, sejuk, kayak Eropa sedikitnya, kayak Eropa anunya desainnya. Kemudian peak itu juga luas sekali desainnya kayak Eropa. Jadi begini-begini itu jangan sendiri-sendiri, bersatu, berjamaah. Berjamaah pahalanya 27. Kalau untuk bisnis kekuatannya juga 27 kali. Jadi itu inspirasi itu. Halal artinya kemandirian pangan. Mubadir artinya tanah-tanah yang menganggur harus digarap. Saya di Kalimantan. Tanahnya menganggur, orangnya pemudanya pada menganggur. Itu masuk akal enggak itu? Kalau pemudanya menganggur, tanahnya sudah penuh semua, masuk akal. Lawang tanahnya menganggur, kok pemudanya juga menganggur. Itu ada masalah itu. Ada masalah. Mestinya kalau orangnya menganggur itu karena apa? Sumber-sumber sudah dipenuh semua. Nah ini tanahnya kosong, tidak dikerjakan, banyak tanah lapang nggak digunakan. Bahkan aneh ya, itu aneh. Itu yang disebut mubadir yang sebenarnya ya. Jadi mubadir teman setan ya. Jadi secara bangsa kita ini masih teman setan, secara bangsa ya. Kalau secara mandiri kita soleh. Coba itu. Aro'aitalladzi juga dibubitin fadalikalladzi yatul yatim wala yakhudu ala ta'amil miskin. Sebuah bangsa yang tidak menjamin orang miskin dan anak yatim, nggak ada undang-undang yang menjamin orang miskin dan anak yatim. Kamu itu bangsa yang nggak beragama, nggak beradab. Secara individu kita soleh, tetapi secara bangsa mungkin kita nggak soleh. Ya. Secara individu kita tidak mubadir, tetapi secara bangsa kita mubadir. Secara individu kita memang menjaga halal, tapi secara bangsa, sapinya dari Australia, dari Amerika, kurang menjaga halal. Dan tanahnya menganggur pula, itu kan aneh ya. Tanahnya menganggur terus impor, terus nggak dikerjakan terus impor, kan aneh itu ya. Tanahnya berhektar-hektar kosong, lebih-lebih di Papua, aneh. Ini harus bangkit. Kita ini kalau nggak kerja itu nggak ada kerjaan itu aneh itu. Oke, kita tadi ngomong perumahan ya. Saya harapkan bersatulah. Kalau bersatu, desainnya satu, tapi blok sini milik si A, blok sini milik si B. Ayo ada yang 1 hektar, 2 hektar, 1 hektar, 1 hektar. Orang 1.000, 1 hektar, 1 hektar kan 1.000 hektar. Kumpulkan pengusaha-pengusaha Muslim yang bermain di perumahan yang kemampuannya 1 hektar, kumpul 1.000. Kan jadi kota besar, ya kan? Bersama, jalan ditanggung bersama. Harus bisa kolaborasi, harus bisa sinergi. Kalau tidak, bukan pengusaha itu. Pengusaha itu harus kekuatannya itu di kolaborasi itu. Saya baca buku ini, pengusaha-pengusaha Cina ya, yang berhasil. Walaupun uangnya sudah triliunan, kalau mendirikan perusahaan baru, dia itu kalau bisa ada pemerintah, kalau enggak 2 atau 3.
Pemiliknya tuh 2-3 orang plus kalau bisa pemerintah, makin aman ya. Kalau kita tuh kan ingin sendiri aja, ingin sendiri tuh salah. Kalau ibadah namanya mufrad, ya, pahalanya 1 ya. Jamaah pahalanya 27. Seperti Muhammadiyah itu saya mengusulkan, Universitas Muhammadiyah itu gedungnya buat diserahkan ke pengusaha. Kita tinggal pakai. Kan ada unsur bisnisnya itu. Buat gedungnya kita sewa aja ke pengusaha bagi hasil. Klinik-klinik juga kita tuh setahun meluluskan dokter 2.000. Sekarang kedokteran 18. Kalau kali 100 kan hampir 2.000 kan. Butuhnya klinik tuh hanya 100 aja. Setahun bisa buat 20 klinik, 20 rumah sakit. Kalau dikerjakan sendiri terlalu lambat. Kerjasama saja dengan pengusaha. Ya, kamu gedungnya, kami keahliannya, ekspertisnya Muhammadiyah. Ya, nanti diatur, gonimahnya diatur. Dalam Quran itu kan gonimah diatur, ya kan? Dalam perang diatur. Ya, berjuang itu Nabi sejak awal mengajak terus, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian masak, kamu yang berjuang. Nanti kalau menang, gonimahnya diatur. Ya, jadi keinginan untuk sendiri itu kesalahan besar itu, kesalahan besar. Pasti lambat dan kecil. Ya, tidak bisa merajai sekali itu nggak bisa. Lanjut. Sekarang herbal. Herbal itu jangan herbal terus kemudian diiklankan luar biasa. Wah, bisa mengobati segala penyakit itu jangan. Herbal terbaik itu Ibu Wardah itu ya. Elegan cara mengiklankannya. Justru orang senang sekali menggunakan Wardah karena dia merasa, oh ini warisan kerajaan, ramuan kerajaan gitu loh ya. Jadi kalau diiklankan segala penyakit bisa hilang, malah orang nggak percaya. Itu ada ilmu ekonominya itu. Sesuatu yang diiklankan berlebihan, orang jadi nggak percaya. Tapi kalau herbal, kosmetik herbal, sabun, kalau kita ke hotel yang bagus, bau aroma sabunnya pasti herbal, ya kan? Nggak seperti di pasar. Kalau seperti pasar mudah ditemukan, wah ini sabun Lux, sabun Lifebuoy, pasti nggak ada yang sama, pasti dia herbal. Jadi herbal itu luxury, ya. Jadi begitu. Kita ini salah langkah kadang-kadang ya, yang bermain herbal terus nanti, wah pokoknya minum jamu saja, itu agak tipu-tipu sedikit, ya. Yang elegan kayak Bu Wardah. Lanjut. Ini Ibu Siti Aminah di Solo. Ya, beliau itu perintis 3 serangkai yang nasional ya. Yang generasi tua pasti bukunya dulu 3 serangkai seluruh Indonesia. Sekarang beliau banting setir percetakannya untuk paperback karena plastik kan adalah itu dikurangi ya. Ekspor juga ya. Bisa banting setir ya. Sekarang keahlian-keahlian menulis bergeser menjadi YouTube, menjadi film-film pendek. Bapak Ibu sering nggak lihat HP, ada film pendek yang menarik? Nanti kalau kita gratis 3 kali, keempat suruh bayar. Dan kita pasti bayar karena ceritanya itu dibuat menjadi tanda tanya besar itu, sehingga kita jadi nanti artisnya tuh ketengan-ketengan aja, pemain-pemain teater di kelas di kampus-kampus itu bisa itu buat film-film begitu. Biasanya percintaan atau apa, atau orang disia-siakan buat jadi kaya kayak gitu ya, pokoknya kayak gitu. Sekarang juga wartawan dan wartawan kan sudah jadi .com, kan surat kabar kan hilang kan. Nah, sudah berubah sekali, ya kan? Pak Kanilnya saja mendirikan sendiri, Mata Najwa mendirikan sendiri, TV sudah nggak dilihat lagi. Saya sering melihat ini petualangan alam desaku, petualangan alam desaku. Bintangnya itu youtubernya, aduh orang ganteng belas itu ya. Tapi
luar biasa tuh, pengikutnya jutaan ya. Dan banyak orang titip uang itu untuk memberi bedah-bedah rumah, memberi itu ya. Dan banyak orang asing mengikuti perjalanan dia. Lanjut, lanjut. Industri-industri berbasis teknologi IT, saya sangat salut Evermods, Mas Mustaqim, ya, yang anak bangsa Bukalapak, Sendu, tadi sudah sampaikan. Saya di Solo dengan UMKM juga mau membuat berbasis WhatsApp. Jadi Instagram isinya misalnya 300 alamat warung. Yang kalau suka silakan klik ya. Jadi mudah sekali karena apa? Karena melalui aplikasi besar itu kita dipotong 20%. Ya kan? Kalau dengan gratisan, dengan WhatsApp aja gratisan dan orang bisa interaksi, ada humanistik di situ. Kalau aplikasi kan nggak ada humanisme. Hah? Sekarang sudah diluncurkan boneka cantik yang tak bernyawa ya. Apa namanya itu berapa puluh juta harganya itu yang robot AI yang bisa disuruh, bisa bicara, bisa menemani 24 jam nggak ngantuk ya. Tetapi kan tidak ada unsur humanisme, kelemahan dari teknologi, ya nggak ada emosi. Lah dengan WhatsApp itu masih ada humanistiknya, hubungan personalnya masih ada. Juga aplikasi-aplikasi ternyata mengarah pada monopoli, ya, di mana 3 aplikasi menguasai 2 juta warung di Indonesia dan semuanya store 20%. Bahkan sekarang 25% ya, tambah biaya aplikasi. Luar biasa itu. Yang kerja nggak dapat 5%, dia ongkang-ongkang kaki dapat 25% dari semua warung dan menguasai semua warung. Drone ya, baik untuk pertanian, perkebunan, perhutanan dan sekarang ternyata untuk persenjataan. Drone ternyata bisa lolos dari radar apa Israel itu apa itu yang otomatis menembak itu ya, Iron Dome yang berbasis AI. Sopir itu berbasis apa itu kamera-kamera ya, robot-robot industri ini ke depan masih akan banyak terjadi, banyak lowongan di sini. Industri ini memang sedang booming ya. Kemenangan Cina dari Amerika itu pada yang terakhir AI ini. Karena apa? Cina punya data lebih banyak karena dia hak azazi kurang sehingga kameranya mempunyai data seluruh kependudukan yang luar biasa. Lanjut. Sekolah dan kesehatan yang independen. Banyak adik-adik guru Bapak Ibu, lulusan guru itu dihitung-hitung itu sekitar 1 juta lebih. Padahal kebutuhan yang formal sekolah-sekolah itu nggak ada 200.000. Nah, tentu saja FKIP menurun. Ini kalau modelnya itu model lama. Tapi kalau mau berinovasi, setiap 4 orang mendirikan namanya independent school. Di Solo nah ada Fokus Independent School milik China, Tionghoa, ya. Mahal dan bagus. Itu ujiannya ini kejar paket A, kejar paket B, ya. Sayang namanya kok kejar paket ya. Buat di namanya nanti Pak Mukti jadi menteri di situ namanya Independent School aja, mentereng-mentereng dikit. Ya, sudah kejar paket lagi. Memang dulu untuk memberantas buta huruf. Sekarang itu digunakan orang-orang kaya yang nggak mau sekolah umum, dia menjadi sekolah khusus. Juga home care perlu dikembangkan. Ya, adik-adik perawat ini kalau tergantung rumah sakit lowongan sedikit sekali, tapi bisa mengembangkan klinik. Di Solo banyak nih infus di rumah, vitamin C, klinik, kemudian skincare, aduh banyak sekali. Bapak Ibu nggak dokter mengorganisir aja, menjadikan tempatnya yang cantik, mendesain yang bagus, nanti dokternya kita rekrut. Kita pengusahanya ya. Ya. Kemudian ini perawat ini masih perawat ya, menjadi YouTuber.
misalnya saraf kejepit itu sampai saya lihat jutaan itu. Karena orang menderita saraf kejepit kan jutaan. Yang melihat senam-senamnya di YouTube banyak sekali. Ya kan? Konsultasi pangan, kegemukan, jenis-jenis makan. Banyak dokter nggak praktek, tapi sekarang jadi YouTube aja. Mengajar pendek-pendek 5 menit, 7 menit. Asal sampai jutaan bisa hidup dari situ. Lanjut. Nah, ini katanya harus inovasi ya. Ini contoh aja. PRT, pembantu rumah tangga kan biasanya kita pandang rendah. Coba itu dipikirkan. Dimodernisir, diberi seragam, diberi pelatihan, diberi seragam yang bagus, ya, yang kayak bengkel gitu seragamnya itu, kayak superjet, ya, kayak super airjet itu loh seragamnya, pakai celana, pakai itu, tentunya pakai jilbab ya. Tapi buat atasnya itu yang kayak polisi-polisi dikit itu yang menunjukkan orang kerja, kemudian sewa asrama, pagi diantar, sore diambil. Sehingga apa itu kejadian-kejadian susila apa itu akan terkurangi. Ini akan menaikkan apa itu menaikkan juga martabat yang menyewa, bukan hanya martabat PRT-nya. Tuan rumahnya juga naik karena dia tidak menggunakan pembantu tapi menggunakan namanya home care atau namanya itu apa tuh housekeeping. Nah, kayak hotel aja. Kami sekarang menggunakan housekeeping, ya. Housekeeper. Jangan disebut PRT tapi disebut housekeeper. Coba ini bermain begini, kemudian main di Taiwan, di Hong Kong, main di UAE, banyak sekali orang kita di sana. Coba dimanfaatkan. Lanjut, sharing ekonomi, taksi online, mama kos, ya. Maksud saya, eranya begini, misalnya gaji cuma mepet, pengen naik mobil. Boleh, tapi pulang kerja, ambil penumpang. Namanya supaya angsurannya dibayar juga dengan sharing ekonomi. Sebetulnya gaji masih sedikit, pengen punya rumah, boleh. Tapi 3 kamar, yang satu yang dipakai, yang 2 didaftarkan di mama kos, ya. Hotel pedesaan dan seterusnya. Banyak sekali sharing ekonomi. Dan orang-orang itu backpacker suka dapat kamar murah dan makanan murah. Ya, itu dimanfaatkan. Banyak sekali sharing ekonomi bisa dipahami, termasuk tadi ide 1000 developer Muhammadiyah kumpul membuat kota kayak BSD itu. 1000 atau 100 atau 500. Ya, minimal harus 2000 hektar begitu ya. Minimal itu. Lanjut. Aneka perbengkelan ya, ganti oli, ganti aki, panggilan, servis motor, mobil panggilan, las di rumah, industri besi baja, spare part. Nah, ini spare part second hand yang teknik-teknik. Beli mesin-mesin mobil-mobil Singapura 5 tahun masih bagus-bagus, dipreteli, nah, dijual part-partnya masih bagus-bagus. Intinya banyak sekali lowongan yang bisa kita ciptakan. Jangan merasa susah dari pekerjaan. Kewirausahaan kita masih sangat rendah, ya. Masih 3%, Singapura hampir 9%, Malaysia 5%, Thailand 4%. Kita masih paling bawah. Anak-anak, adik-adik mahasiswa dididik, kalau toh bekerja harus punya bisnis. Mengapa? Disertasi saya ini mengenai upah. Ora cukup. Upah di Indonesia sangat tidak cukup. Enggak cukup. Nah, harus punya bisnis sampingan, harus dikombinasi ya. Saya baru saja survei upah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Di bawah UMR itu banyak sekali itu universitas itu. Padahal dosen itu kan tinggi anunya, sosialnya itu. Banyak sekali masih di bawah UMR. Ya karena kawontenan, karena yang 70 atau 80 perguruan tinggi kita ini kecil banget. Nah, jadi masih ada masalah dengan upah, masih sangat rendah, maka saya harapkan itu kewirausahaan itu sekarang kan dengan sistem-sistem online itu dan seterusnya, toko online dan seterusnya. Lanjut. Penutup,
Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Kalau pergi ke Cina, tentulah tidak belajar agama ya. Waktu itu agama pusatnya di Mekah Madinah. Jadi masuk Nabi memerintahkan ke Cina belajar agama. Ya. Pastilah belajar ilmu dagang, ilmu bisnis, ilmu industri. Cina memang sangat luar biasa. Saya 2 bulan lalu pergi ke Cina, ya belanja ini TV besar yang bisa ditulis untuk kampus-kampus habis 8 miliar. 8 miliar itu baru 8 kampus itu baru kecil banget. Kalau mau ngerakit ini gampang banget. Mau itu orang Cina dirakit sini karena market kita awal ini. Yang menggantikan LCD murah-murah sekali. Bapak Ibu buka Alibaba itu loh. Itu murah, ribuan produk ada di situ. Kualitas juga sekarang baik dari Cina itu. Ya, kualitas baik dan seluruh dunia dikalahkan. Dan ini Bapak Ibu, dulu era dulu orang Cina itu produk-produk Cina daratan itu sampai negara kita dulu memakai jaringan sesama Cina perantauan. Ethnicity ini kuat banget. Tapi dengan internet ini dan persaingan di dalam Cina sendiri, di, di dalam negeri Cina, nggak ada lagi itu perbedaan harga ethnicity. Semua dilayani murah dan mereka bersaing. Waktu kami ke Cita, kita adu 3 perusahaan. Sana mau sekian, sana mau sekian. Turun semua itu, turun semua. Yang di Indonesia harganya 80 juta itu hanya sampai di Indonesia itu 30 aja. Sudah termasuk ongkos kirim sampai di kampus masing-masing. Nah, belajar dari Cina, kalau menyaingi Cina sangat sulit. Kita belanja aja rame-rame dari Cina, pelajari, kamu main ini, kamu main ini, kamu main ini, kamu main ini. Ini memang sangat murah. Nanti pelan-pelan kita assembling, pelan-pelan kita sangi, ya. Sekarang belum waktunya. Gelombang masih sangat tinggi-tingginya. Jangan melaut, jangan melaut, ya. Tunggu gelombangnya reda, kita masuk. Caranya adalah ikut gelombang. Kita beli dari Cina dulu, ya. Kemudian kalau bisa kita assembling di sini dan mereka antusias mempunyai minat kerja yang tinggi. Dan ini lowongan yang luar biasa. Ayo para pengusaha, utlubil ilma walau bisin. Itu saja Mas Bron, Mustaqim. J, Silakan. Banyak yang sudah ngacung itu. Silakan. G, Selamat. ini udah cukup banyak ini Pak ya. Jangan pengennya dikumpulkan atau satu persatu nih, Prof. Tiga-tiga. Oke, tiga-tiga. Oke. Em, mungkin Bu atau Pak Nur Yasin, terus kemudian Pak Mahmud, Mas Haud, dan satu lagi eh, Mbak Mela ya. Eh, bisa open mic dan memperkenalkan diri dari nama dan dari mana, nggih? Mungkin Pak Nur Yasin dulu yuk. Monggo, Pak Nur Yasin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nur Yasin dari Karawang. Silakan, Pak. Ya, kalau melihat tadi materinya Prof. Bambang dengan kondisi perkembangan pengusaha yang ada di negara ASEAN dan dibandingkan dengan Indonesia adalah Indonesia masih rendah. Terus untuk kondisi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk bisa membangkitkan, memberikan semangat kepada generasi yang ada sekarang. Sarjana-sarjana sekarang hampir setelah selesai mungkin masih senang melamar ke sebuah perusahaan atau instansi atau pegawai negeri. Nah, bagaimana untuk bisa menimbulkan untuk semangat berusaha, menjadi pengusaha, dan bisa menambah seperti kita timbulnya Cina untuk menguasai dunia. Mungkin hanya Oke. itu dari pertanyaan saya. Makasih. Terima kasih, Pak Nur Yasin. Lanjut, Pak Mas Haud dari Sulawesi Tenggara ini. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, aduh luar biasa materi yang disampaikan. Pertama, memang ini sangat miris, Prof.
umat Islam, terutama di negara kita ini yang terbesar, eh, tetapi ya menjadi konsumtif ya, termasuk Muhammadiyah juga, gitu. Nah, yang menarik yang saya lihat bisnis belakangan ini itu model-model startup. Ini fenomena apa kira-kira, Prof ya? Karena kita sebut merek lah ya, kayak Red Doors, Oyo, Traveloka dan sebagainya tidak punya properti hotel, tapi bisa menjual hotel, bisa jual kamar dan sebagainya. Ini luar biasa. Hanya bermodalkan ya teknologi. Demikian juga dengan startup-startup lain. Katakan misalnya Gojek dan sebagainya. Nah, kira-kira ke depan ini bagaimana, Prof, dengan bisnis yang demikian? Ada satu kendala yang sangat klasik jika kita membuat suatu usaha, ya kembali digaungkan punya aset dana yang begitu besar. Nah, kira-kira bagaimana menjembatani, mensupport ini para usaha dari Muhammadiyah dengan modal tersebut. Cukup itu barangkali, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad. Amin. Suara dengar? Terdengar. Terus, Perkenalkan, nama saya Mela Adistria, saya dari Lampung, Prof. Jadi di sini saya ingin menanyakan persoalan tadi kan Prof mengatakan bahwasannya kita jangan terjun ke dalam ombak yang besar di lautan, dalam artian saat tingginya produksi dari China sendiri. Apa produk dari China yang maksudnya mereka kan ekspansi ke berbagai negara. Lalu timing yang tepat, kapan timing yang tepat apabila kita belum bisa bersaing dengan industri produk China, karena produk impor sangat dan mengakibatkan banyak pabrik perusahaan tutup, agak yang dari pemerintah itu sendiri tidak banyak berpihak kepada wirausahawan lokal itu sendiri, Prof. Mohon penjelasannya, terima kasih. Mantap, terima kasih Mbak Mungkin Prof, di ya, awal Pak Nur Yasin tentang semangat generasi muda untuk usaha, Pak Mahmud tentang fenomena ke depan, melihat ada startup yang juga nih Muhammadiyah intervensi dari sisi permodalan, Mbak Mela tentang kapan timing tepat untuk usaha di tengah persaingan yang ketat, terutama termasuk dari impor-impor juga. Prof. terima kasih. Pertama, Pak Nur Yasin, bagaimana memegang semangat, jangan tergantung pada pemerintah, nanti kecewa, ya, kecewa. Lebih-lebih untuk bisnis, ya. Karena apa? Pemerintah BUMN-nya kan banyak rugi, ya, kecuali bank ya. Garuda ini banyak rugi, Timah dan seterusnya ya. Damri, waduh, dahulu ya banyak sekali yang rugi. Padahal proyek bagus-bagus. Jadi jangan gantung pada pemerintah, kita harus mandiri, ya harus mandiri. Nah, itu apa? Tentu saja kayak Cina itu kan perpaduan antara pemerintah dan semangat rakyatnya ya. Rakyatnya itu dulu kan diseragamkan gitu, tahun 70-an itu dia curi-curi menanam dari petani sebetulnya anu revolusinya itu. Dulu kan seragam-seragam membuat apa itu jatah-jatah dari pemerintah itu membuat mereka nggak semangat. Kan dulu kamu nanam ini, kamu nanam ini, kamu nanam ini ya. Jadi itulah yang diterobosi dan kemudian terjadi perubahan-perubahan itu dan menjadi Cina yang sekarang liberalisasi ya, kebebasan dan ide-ide dari rakyat diizinkan. Tapi negara mengatur demikian rupa. Memang peran negara itu yang penting, bukan pembinaan-pembinaan. Nah, itu rakyat lebih pintar itu kalau bisnis. Yang penting itu ini loh, bunganya kalau yang konven jangan tinggi-tinggi. Marginnya itu serendah mungkin yang bank syariah.
Itu aja tugas negara. Itu pasti nanti pengusaha senang. Banyak orang masuk di bisnis. Pemerintah kalau banyak utang, utangnya tuh sekarang kan tidak keluar negeri, utangnya kepada masyarakat. Utangnya dengan apa? Dengan suku atau dengan obligasi. Obligasi itu pasti di atas deposito 7%, ya. Kalau obligasi 7%, banknya harus di atas itu karena jangka pendek, ya. Kan dari modal menjadi bunganya naik, ya. Pemerintah menjadi predator, ya, dengan pemerintah membangun besar-besaran dari utang naik. Kan kalau banyak orang utang mengeluarkan obligasi yang tinggi bunganya, suku bunga naik, banknya ikut naik, pengusaha sulit. Nah, lebih baik, ya, jalan sudah cukup Pak Jokowi, matur nuwun, jalan sudah, tinggal yang kurang-kurang, tinggal sedikit, istirahat dulu. Sekarang waktunya menurunkan suku bunga, jangan utang-utang lagi, diperbanyak utangnya, supaya suku bunga turun, pengusaha bisa bisnis. Ya. Mengenai startup, nah ini, ayo disaingi dengan lokal. Karena tadi saya sudah cerita ya, 3 vendor makanan itu menguasai 2 juta warung. Dulu yang ikut mendaftar di vendor itu, di Gojek katakanlah ya, sebenarnya nggak boleh nyebut nama ya. Dulu income-nya naik, karena ikut Gojek lainnya nggak ikut. Tapi sekarang 1 juta ikut Gojek semua. Kalau nggak ikut kalah, kalau ikut dipotong 25%. Jadi akhirnya 2 juta warung itu semua setor 25% tiap hari. Dari omset, besar sekali. Ya, jadi kalau Gojek itu rugi itu ya aneh, ya kan? Nah, ini bisa disaingi dengan Sendo tadi, dengan Sendo berbasis WhatsApp. WhatsApp itu kan tanpa biaya, gratisan, aplikasi gratisan. Kalau Gojek itu aplikasi yang mahal. Ya. Jadi membuat Instagram isinya, misalnya Instagram Jogja Food, gitu isinya 1.000 warung yang kawan-kawan di Jogja. Jual ini, satu warung 2 kali 2 cm, karek ngeklik nomor WA-nya, omong-omongan biasa. Saya pesan ini yang pedas ya, yang kurangi ininya, tambah. Jadi bisa personal sekali. Ya, bisa omong-omong kalau perlu nelpon, ya. Dan nelponnya sekarang gratis juga. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi yang gratis untuk menyaingi itu, untuk menurunkan harga dan supaya tidak terjadi monopoli. Bahaya dari startup itu adalah ekonomi yang monopolistik. Mosok 2 juta warung hanya ikut 3 vendor. Ya. Oke. Tadi Mbak Mela, ada juga disampaikan tadi Muhammadiyah punya dana besar. Wah, nggak bener itu. Dananya tuh muter. Ya. Dananya muter untuk gaji, untuk ini, untuk ini. Nggak mengendap itu ya. Nggak dana diam itu enggak. Yang diam itu hanya dana pensiunannya enggak besar. Untuk dipinjam sendiri aja nggak cukup. Jadi Muhammadiyah itu memang besar sekali. Ya, sekian triliun, 16 triliun, 15 triliun itu benar. Tapi dana itu muter untuk menghidupi berapa puluh ribu aum. Nah, ya. Kalau dipecah per aum ya jadi nggak besar. Tapi memang besar sekali magnitudenya itu ya. Maka dari itu kalau ada bank yang melayani Muhammadiyah dan menjadi kewajiban ya memang sangat menarik. Mengenai timing, Mbak Mela, ya, mengenai timing sekarang tuh gelombang baru tinggi-tingginya Cina. Ya. Kalau gelombang sedang tinggi, jangan melaut, ya, jangan melaut, tertelan kita ya, tertelan. Ikuti aja ombaknya itu, ikuti aja. Tapi sambil berpikir ya, sambil berpikir. Belanja dulu aja ke Cina, kita jual di sini. Modal kita kan terbatas. Sekarang manfaatkan hilangnya etnisitas, dari distribusi etnisitas hilang sekarang.
Jadi intinya begini, pengusaha Muslim sekarang bisa bersaing dengan pengusaha Tionghoa, sama-sama ke Cina, sama-sama murah, nggak akan ada perbedaan harga. Karena di Cina sendiri itu bersaing, ya, di Cina sendiri itu bersaing. Belanja aja, memang kalau ada orang jual murah, tidak tepat kita membuat lagi. Saya waktu kecil itu ingin sekali punya jam beker. Dulu yang punya jam beker tuh di kampung saya, di Pacitan tuh hanya orang kaya. Ya, punya jam beker tuh mewah sekali waktu itu. Sekarang tuh jam beker tuh harganya 15.000 itu sudah di toko itu. Kulaannya dari Cina mungkin 8.000. Coba bayangkan, bisa nggak kita menyaingi buat jam beker dengan harga 8.000? Bahannya aja nggak cukup. Jadi bukan waktunya kita menyaingi Cina. Ya, ikuti aja belanja di Cina, terus kalau udah universitas-universitas atau diploma-diploma SMK-SMK coba assembling dari Cina, belajar sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Tapi tadi kalau Pak Prabowo bisa mengorganisir dunia Islam 2,5 miliar penduduk, besar itu. Bisa mulai dari situ, perpaduan antara modal Timur Tengah dan tenaga murah Indonesia. Tapi itu kan pekerjaan atas, ya, lebih-lebih atas. Kita rakyat jangka pendek dan kita harus makan hari ini juga, ya. Untuk begitu kita sementara beli dulu dari Cina sambil menunggu dunia Islam itu membaik, ada persatuan, ada pengertian, ada modal dan SDM yang murah bersatu, ilmu pengetahuannya meningkat, universitas-universitasnya makin baik. Ada tanda-tandanya semuanya. Idza jaa ajaluhum la taqdimuna sa'ata wa la tastaqdiru. Setiap peradaban itu ada saatnya surut. Pada waktu itulah kita bangkit. Ya. Kapan kita bangkit? Universitas-universitasnya membaik, apa orang-orangnya makin jujur, makin terpercaya, ada trust di situ, orang yang mulai berkualitas, ya. Nah, itu. Tetap. Nah, di Cina ini ada kelemahannya juga. Saya baca buku. Tadi yang kita sebut tadi sebenarnya agak kurang, ya. Ada trik-trik itu. Tapi yang generasi muda saya lihat enggak, mulai apa itu ketularan barat, ya. Ada loyalitas, ada keras dan seterusnya. Oke, 3 orang sudah selesai Mas Taki. Monggo, ya lanjut. Oke, Yang lain. mantap ini banyak sekali nih Prof. Ya tanya bentar ya. Ini tak petanirin. Pak Pak Agus dari Surabaya, lalu kemudian Pak Jogi dari Batam, terus ada Kareba ini dari Makassar ya. Saya utamakan dulu yang ini ya open mic ya, yang di chat banyak juga, cuma yang open mic dulu. Monggo dari Pak Agus dulu. Terima kasih Mas Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Agus. Selamat malam, Prof. Bambang. Sesi yang luar biasa saya kira. Ini saya sambil kerja ngedit ini Prof. Saya sempatkan untuk mendengar petuah-petuah Prof. Bambang yang ternyata saya tidak rugi mengikuti pada sesi malam ini yang aplikatif dan out of the box saya pikir. Begini Prof, di sini kan terkumpul beberapa rekan yang tergabung dalam SUMU ya Prof. Nah terkait Prof yang ada di Majelis Dikti yang membawai PTM-PTM di Indonesia ini kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan, disinergikan dengan teman-teman SUMU daripada peluang-peluang bisnis yang ada di PTM ini diambil oleh rekan-rekan pengusaha di luar kita sendiri akan lebih baik manakala peluang-peluang itu diambil oleh rekan-rekan SUMU. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya terima kasih tadi Prof memberikan inspiring pada kami yang bergelut di dunia tulis-menulis Prof ya. Kemudian yang ketiga seperti belakangan ini digencarkan oleh Mas Gufron melalui SUMU akan masuk pada marketplace ya yang akan mencoba untuk menyaingi dalam tanda kutip marketplace yang lebih dulu leading seperti
Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Eh, Kira-kira menurut Prof. Bambang, value added apa yang bisa Prof berikan advice agar gagasan besar dari Mas Gufron dan Sumu ini bisa berkompetisi dengan marketplace yang sudah lebih dulu leading. Kira-kira 3 hal itu, Prof. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Selanjutnya Pak Jogi dari Batam, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sekjen, Prof. Bambang. Perkenalkan saya Yogi dari Batam. Kebetulan diamanahkan oleh Mas Sekjen untuk menjadi Korda Sumu Kota Batam. Mungkin merespon dan memberikan terkait dengan progres Sumu selama 1 tahun kami menjadi Korda. Jadi kan gitu kan. Artinya bedah buku yang disampaikan oleh Prof. Bambang pada malam hari ini sebenarnya sangat linear sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Sumu gitu. Cuman kalau misalnya saya boleh meng-highlight dan memberikan apa namanya bukan konklusi ya, mungkin benang merah gitu antara bukunya Prof tadi terkait dengan usaha-usaha wira swasta yang mungkin bisa berkembang ke depan terkait dengan marketplace, terkait dengan teknologi mesin, IT, AI, dan segala macam. Itu sebenarnya dari pengalaman kami bergabung dan mengikuti program-program Sumu itu sudah sangat kritis. Jadi kalau misalnya kita hanya diberikan paparan-paparan teori bahwa ini industri-industri yang akan bangkit ke depan, ini industri yang sudah stuck atau mungkin sudah jenuh gitu kan, itu mungkin hal-hal yang sifatnya teori gitu. Nah, saya di sini mungkin ingin menyampaikan dan mungkin memberikan permohonan gitu kepada Prof, karena Prof kan di PP sebagai majelis dikti gitu kan. Apalagi tadi kita dengar hampir 80 PTM kita tuh masih termasuk kecil sehingga para karyawan harus bekerja sambilan karena mungkin ya di bawah UMR gitu, sehingga harus membuat bisnis-bisnis baru. Dari disertasinya Prof, ya upah di Indonesia itu tidak cukup. Jadi ada benang merah di sana tuh yang kami lihat sebenarnya Sumu ini sangat konkret. Dari mulai mendevelop Zendo untuk bukan bersaing ya, artinya berkompetisi dengan raksasa gitu kan dalam bisnis driver online, terus membuat marketplace seperti Jagalaba, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk bisnis yang konkret. Nah, sebenarnya yang diperlukan oleh para wirausaha di daerah itu adalah bentuk-bentuk pendampingan, mentoring, gitu yang selama ini sudah dilakukan Sumu, terbukti dengan menghasilkan tadi itu 2 yang menjadi kegiatan besarnya itu mendevelop Zendo dan membangun marketplace dalam bentuk Jagalaba. Tapi ketika pada tataran eksekusi yang saya lihat dan perhatikan itu ternyata support atau brandingnya kita itu belum begitu kuat. Maka kami harap di sini Prof izin kalau memang berkenan Prof Bambang mungkin bisa menginstruksikan agar fakultas-fakultas terutama yang ekonomi yang berada di PTM atau Aisyah gitu kan, itu semuanya mungkin bisnis inkubator, tim bisnis inkubator, mungkin mahasiswanya harus bergabung, harus mendaftar menjadi member Sumu gitu. Jadi kalau Prof tadi ya saya menyadur quote-nya Prof, artinya kalau sholat berjamaah itu 27, begitu juga dengan kita berwirausaha juga pahalanya juga bukan pahala ya, artinya bisnisnya juga akan lebih 27 kali lebih kenceng gitu. Nah, Serikat Usaha Muhammadiyah yang dinaungi Mas Gufron ini menurut saya adalah salah satu langkah awal gitu. Bagaimana warga perserikatan kita nih harus didorong gitu. Sudah di branding sama Mas Sekjen
Abdul Muti gitu kan, agar bagaimana warga perserikatan bergabung di Sumu, tapi kayaknya gaungnya masih belum keras. Mungkin dengan adanya Prof Bambang yang menaungi pendidikan tinggi Siap. di PP Terima gitu kasih, kan, Pak Jogi. ya kira-kira seperti itu Mas Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, ini malah promosi Sumu. Ini non sponsored ya, organik. Oke, itu ya, Prof. Atau ada satu lagi yang dari Makassar ya. Silakan Pak Kareba ini. Baik, Singkat terima saja. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Salam. dan Kanda Gufron, satu alma mater di Muallimin Muhammadiyah. Saya juniornya. Kebetulan praktisi di usaha Kareba Kaos Makassar, sekaligus akademisi, dosen kewirausahaan Fakultas Agama Islam Unismu Makassar. Kurang lebih 10 tahun, Prof. Alhamdulillah. Kurusan fokus, kurusan di FAI. Kemudian tantangannya, kami setiap tantangannya di kerusahaan di kampus, mungkin kampus lain juga sama, yaitu kurangnya SDM praktisi yang mengajar kewirausahaan. Ya, banyak akademisi yang tidak belatar pengusaha atau bisnis, tapi mengajar, dan tujuannya mau mengajar mahasiswa kewirausahaan, tapi backgroundnya bukan. Kemudian dihadapkan dengan banyaknya tugas dosen, penelitian, pengabdian, dan sebagainya, malah itu bukannya dosen tersebut skillnya kewirausahaan, tapi dengan kesibukan itu akademisinya malah lebih jauh lagi dari background pengusaha. Kemudian walaupun ada wirausaha merdeka seperti Unismu Makassar sebagai tuan rumah yang ketiga dari Kemendikbud itu menjadi tuan rumah yang ketiga wirausaha merdeka, tetapi panitianya ya memang backgroundnya bukan dari pengusaha, jadi mungkin sekedar berjalannya saja kegiatan tersebut. Mungkin ada himbauan atau saran-saran bagaimana di dunia kampus itu juga tercipta dosen yang backgroundnya pengusaha, karena mungkin dilema situ Prof ya, biasa pengusaha yang nggak usah jadi dosen, tapi dosen juga biasanya susah lagi jadi pengusaha. Jadi semoga ada solusi dari Prof untuk bagaimana pengusaha ini juga mau melanjutkan S2-nya atau S3-nya lalu juga mengajar di dunia kampus. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Agus, saya tanya gimana PTMA bisa kolaborasi dengan pengusaha Muhammadiyah ya, termasuk anggota Sumu. Lalu advice untuk Jagalaba sebagai marketplace. Ini sebagai informasi, admin fee di marketplace Jagalaba itu hanya 4%, Prof. Kalau di marketplace raksasa sudah 8%, 12%. Jadi sebenarnya sangat kompetitif sekali dari sisi admin fee. Dari 4% itu pun 2% buat member Sumu yang jadi ini operator Jagalaba di daerah. Jadi ibaratnya 2%-nya untuk server dan maintenance gitu. Lalu dari Pak Jogi Batam itu minta panjenengan untuk endorse agar semakin banyak yang bergabung di Serikat Usaha Muhammadiyah, karena memang program-program kami insya Allah konkret dan tinggal diamplify aja ke audiens yang lebih luas biar sinerginya jauh lebih membahana gitu. Lalu dari Adinda yang dari Kariba tentang gimana pengajar kewirausahaan bisa praktisi juga gitu. Monggo, Prof. Terima kasih. Mengenai kolaborasi, itu saya juga sedang memikirkan, saya tadi kan bilang, kampus-kampus ini sebaiknya bekerja sama. Bekerja sama dengan pengusaha. Jadi 50% dari kampus itu, belanja kampus itu untuk pengusaha. Gedungnya biasanya dengan bank, labnya, kemudian alat-alat, semuanya ada unsur pengusahanya. Ya, ada belanja persetujuan pengusaha. Kami bekerja sama dengan orang kaya di Bali, Universitas Muhammadiyah Bali, mahasiswanya masih kecil banget, 50 orang. Dengan orang kaya ini membangunkan gedungnya, kami yang pakai. Ya. Bagi hasil. Bukan bagi laba ya, karena belum ada laba. Yang dibagi langsung dari gross, dari volume. Jadi dari SPP langsung dibagi, 2575. Dengan perjanjian pada tahun ke-10
Setelah mahasiswa itu 5.000-an itu boleh dibeli gedung itu. Ya, setelah 5.000 bisa mulai pinjam bank. Nanti mengerjakan di kota lain. Jadi monggo silakan. Kami juga sangat senang karena itu mempercepat. Bahkan kami bercita-cita dari 170 menjadi 300 universitas. Sekarang banyak universitas dijual. Banyak universitas dijual karena mati. Nah, nanti majelis bagian akademiknya, pengusaha bagian tanah dan gedungnya. Jadi itu kolaborasi yang bagus banget. Tapi ya, bermainnya itu harus uang jangan uang panas ya, uang adem. Karena apa? Modalnya cukup besar dan pengembaliannya agak lama. 3-4 tahun itu mungkin agak rugi-rugi dikit. Setelah itu baru bisa menikmati. Nah, itu untuk gedung-gedung ya, untuk gedung-gedung. Kalau tidak, ya ini supplier-supplier mengenai bahan. Pergilah ke Cina, kami itu lab-lab dari Cina semua. Jadi lab-lab yang kita beli itu diberi merek di Bekasi situ, ya. Ada CV ini, CV ini. Mbak, itu besar banget belanja itu. Kemarin alat kesehatan namanya ini anatomi, mesin anatomi itu yang pengganti orang jenazah itu, yang 3D itu kalau yang Jepang itu Korea itu 3,5 miliar. Dari Cina itu 1 miliar aja. Kan menghemat juga, menghemat sekali anggaran. Jadi datanglah dari Cina, nanti bekerja sama. Mengenai endorsement, supaya alumni-alumni itu masuk di SUMU itu, ya oke aja. Banyak adakan ini, malah yang semangat itu dengan BEM ini. Bapak punya program pelatihan-pelatihan, apa itu kuliah-kuliah motivasi dengan BEM, BEM senang sekali itu. Di BEM senang sekali. Nanti langsung aja keliling ke kampus-kampus dengan Zoom ini aja yang murah, murah meriah, 5.000 selesai ini ya. Bahkan forum internasional pun 5.000 perak. Ya. Dosen kewirausahaan, kalau di Inggris, anak saya dulu master di Inggris. Dia bilang dosen tetapnya sedikit, yang banyak praktisi. Itulah yang digagas oleh Mas Nadiem dan apa itu praktisi mengajar. Tapi kita nggak nangkap, kita tuh yang ditangkap administrasinya, ya, nggak nangkap esensinya. Itu bagus sekali. Memang Mas Nadiem banyak kelemahannya, tapi dalam hal ini dia benar. Ya. Dalam hal ini dia benar. Mas Nadiem itu kan orang luar, dia tahu masalahnya, tapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ya, jadi dia misalnya guru merdeka, apa itu guru merdeka, dia tahu masalahnya, dia tahu, dia, ya. Kemudian guru penggerak apa itu bagus, ya. Cuma dia tidak tahu memulainya dari mana, karena dia sangat luar kemarin itu. Mudah-mudahan ini nanti ada perbaikan, ya. Ada perbaikan. Jadi tadi dikatakan mengapa mahasiswa kita ini kok nggak bangkit ke perusahaan, ya memang ini tidak gampang ya. Kita tuh merasa ada sesuatu yang nggak beres ya, ya nggak? Stuck gitu ya, kayak macet gitu. Numpuk di kopi, semua buka resto kopi, numpuk di makanan semua. Ini pasti begini, ibaratnya ini begini. Kalau jalan raya macet, orang masuk di jalan-jalan tikus, ya nggak? Keadaannya itu seperti itu. Berjubel di jalan tikus. Apa? Ini pasti mobilitas vertikal itu terhambat. Itu disebabkan oleh apa? Monopoli-monopoli yang terlalu besar. Misalnya contoh begini. Kalau pemerintah memberi izin, perkebunan bisa 5 juta hektar. Itu kan direkturnya 1 kan? Wakil direkturnya 3. Itu kalau maksimum 500.000 hektar itu sudah luas sekali loh ya. Itu kan jadi 10, direkturnya jadi 10, wakilnya jadi 120, sopirnya dari 120, yang sopirnya 4 jadi 120 sopir. Sekretarisnya jadi 120. Jadi lowongan menjadi 120 kali lipat. Jadi mengapa ini stuck? Karena monopoli-monopoli.
ya, kurang jalannya kurang lancar, ya, sehingga transformasi itu nggak jalan, nggak jalan. Nah, ini mudah-mudahan ada terjadi perbaikan supaya anak-anak muda ini bisa masuk di bisnis dengan bagus, ya. Kalau masih begini, kita ini kan berebut di pasar-pasar bawah, ya kan. Makanan, pakaian itu yang untuk berebut kita kan. Ide-idenya kan di situ aja. Saya ingat mengenai kerjasama tadi, universitas ini penting banget dan ini mudah dilaksanakan. Kami itu kurang lebih 100 perguruan tinggi itu tolong dibantu marketingnya. Kita mau bayar satu mahasiswa sekian mau. Mungkin dengan aplikasi tolong dikumpulkan, Mas Gubron, buat aplikasi kayak makelaran universitas, ya, tapi diberi nama yang canggih, jangan maklar. Ya. Mau loh kita tuh bayar satu orang 3 juta gitu. Jadi kalau bapak-bapak dapat 100 orang atau 2 kelas, 300 juta kan lumayan. Setahun kerja sebulan bisa untuk hidup setahun loh, itu 300 juta, ya kan? Ayo dibuat Mas Gibran, nanti kita rembuk lagi. Ya. Ini yang kolaborasi ya. Oke, Siap, Prof. Mas, ada Oke, lagi? ini ada lagi, Jelas? Pak. Prof Jelas? ini mungkin sesi terakhir kali ya, Prof ya. Ya, ya, Ini ya. kita kumpulkan beberapa. Ini sebenarnya masih banyak ini yang belum terjawab dari yang chat. Ini ada yang angkat tangan ada 4. Mungkin kita semuanya aja singkat-singkat ya teman-teman ya. Pak Hairil, Pak Arsyad, Pak Aditya, sama Pak Faizin. Monggo langsung memperkenalkan diri dan pertanyaannya apa gitu. Mengingat waktu yang semakin malam. Monggo Pak Hairil. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Gufron Mustaqim atas waktunya. Mungkin ini Pak yang mau saya sampaikan, bahwa tadi kan ada komentar itu bahwa kesannya anak-anak ketika lulus kuliah itu adalah kayak seakan-akan tidak punya semangat berwirausaha, malah lebih memilih jadi karyawan. Sebenarnya menurut saya Pak ya, dari teman-teman saya yang lulus kuliah itu banyak sebenarnya yang punya ide-ide usaha, banyak yang punya semangat Pak. Cuma ya balik lagi terkendala beberapa hal, baik itu dari segi dana, dari segi pengalaman, dari segi jaringan. Nah, sehingga tidak bisa dengan serta-merta membuka usaha seperti itu. Jadi akhirnya pada memilih jadi karyawan, dan mungkin dengan menjadi karyawan juga jadi pengalaman tersendiri lah untuk membangun relasi, membangun pengalaman bagaimana untuk mengelola sebuah usaha seperti itu Pak. Terus selanjutnya dari saya pribadi juga punya Pak beberapa ide-ide usaha sebenarnya. Cuman kalau sampai sejauh ini kira-kira dengan adanya Sumu ini apakah ada semacam wadah Pak untuk kami bisa istilahnya kalau di startup itu kayak pitching lah Pak, kami punya ide ini gitu. Kami butuh dana sekian dan kami dengan rencana kami dana ini akan berkembang sekian persen dalam waktu sekian tahun seperti itu. Kira-kira ada nggak sih event atau momen seperti itu bagi kami gitu yang punya banyak ide-ide untuk usaha gitu. Selanjutnya ini juga Pak, kebetulan saya di ranting Muhammadiyah Sudirman di Jakarta. Kami juga sedang membangun koperasi. Jadi kami juga sedang membangun koperasi sekaligus mencari ide sih Pak. Sekarang mencari relasi. Kira-kira apa nih yang bisa dipasarkan ke Jakarta? Karena kan kami rata-rata domisilinya di perkantoran di Jakarta. Nah, jadi apa nih yang dari daerah kira-kira bisa kami bawa ke Jakarta. Nah, kalau misalnya dari bapak-bapak punya potensi yang bisa dibawa ke Jakarta, insya Allah bisa discuss dengan kami Pak. Dan barangkali mungkin sebaliknya juga ya, Jakarta ini menjadi tempat yang potensial. Nanti apa nih yang bisa kita adakan di Jakarta yang itu kemudian bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Nah, kira-kira seperti itu Pak gagasan dari saya Pak. Terima kasih banyak Terima untuk kasih Mas waktunya. Hairil dari Jakarta ya. Siap. Oke, Terima lanjut kasih, Pak Pak. Arsyad. Terima kasih Mas Gufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Saya mengikuti kegiatan ini dan betul-betul mendapat inspirasi pemikiran yang sangat baik atas buku yang terbit. Di sini saya Arsyad dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, kemudian sebagai dosen juga di Unimaju, diamanai sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di cabang saya sebagai bendahara dan di daerah saya sebagai majelis aset dan kepala pimpinan ranting juga di sini Pak. Ini Prof, di Mamuju, Sulawesi Barat, ini kan banyak komoditas, termasuk misalnya nyilam, kemudian kopi yang dari Mamasa misalnya, dan banyak itu Prof. Kami ini sebenarnya membutuhkan link-link buyer yang ada di luar, mungkin dari Prof yang dari Cina, mungkin komoditi-komoditi seperti itu yang kami butuhkan untuk ekspornya. Jadi terkadang kami temukan buyer Prof, tapi kan terkadang juga ada keraguan dari sisi kredibilitasnya. Jadi mungkin hal seperti itu mungkin bisa nanti ditindaklanjuti untuk kami di Mamuju Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua Prof, khusus di wilayah akademisi, kami sebenarnya sangat menyambut adanya risetmu itu yang mencoba mengakselerasi pemikiran-pemikiran teman-teman dosen untuk riset dan penelitian. Tapi mungkin ide saya mungkin perlu di klaster atau diklasifikasi perguruan tinggi itu agar ada perbedaan apalagi namanya beban terkait ketika lolos itu ada berapa dananya untuk dosen dan seterusnya. Ada mungkin manajemen atau desainnya di situ. Sebenarnya banyak hal yang saya mau sampaikan Prof, tapi ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsyad. Selanjutnya Pak Aditya ya. Silakan Pak Adit. Ya, baik. Terima kasih banyak waktunya Kanda Gufron dan Prof. Bambang terkait dengan ini luar biasa sekali sebenarnya ketika kita bicara soal kewirausahaan. Dan mohon maaf ini saya di kereta ya, jadi agak sulit. Sebelumnya saya sepakat ya apa yang disampaikan oleh Mas Faiz ya terkait dengan menjadi pengusaha itu tidak gampang gitu ya. Apa yang kemudian saya alami ketika dan mungkin semua yang ada di sini pengusaha gitu ya, tentu tidak gampang gitu ya. Tadi ada yang bilang butuh dana, jaringan, kemampuan dan sebagainya. Nah, memang secara umum hari ini kita umat Islam ya dan Indonesia secara umum kita tuh masih kekurangan pengusaha gitu. Nah, kemudian dari kami di perusahaan gitu ya, sebenarnya kami ada program gitu ya untuk kemudian membentuk wirausaha baru di seluruh daerah di Indonesia gitu. Dan ini bisa kita mulai dari anak-anak muda yang kemudian secara risiko secara kemudian tanggungan dan sebagainya itu masih sangat kecil. Nah, eh, bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi gitu dengan kampus-kampus Muhammadiyah dan Aisyah yang ada di seluruh Indonesia, kemudian untuk bisa membentuk pengusaha-pengusaha muda baru di daerah-daerah gitu. Ini yang menjadi kami punya program itu. Nah, mungkin bagaimana Oke, terima kasih. Yang kedua, Mas Gufron kemarin menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kanda Zulfikir Atawala gitu ya, yang mengatakan soal kita membuat e-katalog atau LKPP-nya versi Muhammadiyah gitu. Dan menurut saya ini menjadi sangat baik dan bisa membentuk circle ekonomi gitu di kalangan Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah langsung Siap. gitu. Itu mungkin Terima kasih. sedikit masukan dari saya. Siap, agak keputus Mas Adi, tapi pesannya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Pak Faizin, silakan Pak Faizin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, terkait dengan pendanaan wirausaha muda ataupun juga di kampus, saya mendengar di Dirjen Dikti itu ada namanya dana padanan atau matching fund. Nah, sejauh ini apakah perguruan tinggi Muhammadiyah sudah pernah membuat program tersebut yang proposalnya ke Dirjen Dikti? Dana padanan ini kalau nggak salah tahun ini bisa sampai 750 miliar. Itu
kolaborasi antara kampus dengan dunia usaha, dunia industri terkait pengembangan kurikulum merdeka. Itu aja mungkin. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi Terima kasih dari Mas Hairil ya tentang ini mungkin saya aja yang jawab tentang mentoring untuk fundraising, dapat investasi dan sebagainya. Insya Allah apa namanya Sumu menjadi community partner untuk workshop yang diselenggarakan oleh salah satu event organizer. Kebetulan saya sendiri yang ngisi ya. Itu nanti akan 8 bulan tuh mentoring kaitannya gimana caranya biar bisa dapat pendanaan dari venture capital. Alhamdulillah 10 tahun terakhir kami bergelut di dunia teknologi startup, membangun, membersamai, mendirikan beberapa tech startup yang secara kumulatif mendapatkan investasi sekitar 2 triliun lebih ya. Jadi saya akan berbagi di situ dan Sumu jadi salah satu community partner untuk itu. Jadi monggo nanti bisa bergabung. Lalu ada Pak Arsyad ya tentang riset dan juga tentang connecting komoditas di Sulawesi dan market di Indonesia. Ada Mas Aditya tentang LKPP versi Muhammadiyah yang mungkin bisa pakai jaga laba. Lalu ada Pak Faizin tentang matching funds dana dari Dikti. Monggo Pak, Prof. Terima kasih. Mas Kamil, Mas Kamil ya? Ya. Khairil Khairil. pertama. Mas Khairil. Terima kasih Oke. Mas Khairil. Kesulitan mahasiswa alumni yang baru lulus itu masuk di dunia usaha. Idenya apa? Ya. Saran saya mulailah dari jualan produk Cina. Ya, nanti akan baru setelah itu mulai produksi. Memang banyak pengusaha itu dimulai dari jualan dulu. Ya. Setelah itu baru memproduksi. Itu paling enak karena marketnya kamu sudah ada. Oke, sekarang tak buat sendiri ya. Dan itu nggak sulit itu. Kamu tinggal mempelajari aja barang apa yang kamu mau supply, ya, bisa spesifik, bisa umum, bisa satu, bisa banyak ya. Mengenai ekspor, Pak Arsyad, Pak Dekan FIB, mengenai ekspor. Ya ini gampang-gampang susah. Tapi sekarang Pak, dengan online itu, website yang bagus, itu banyak berhasil. Ya. Anak saya tadi main kayu, tapi ya barangnya harus kayu, kopi yang unggulan kita. Ya. Yang memang ekspor kita. Itu main dari internet aja, website, Instagram, itu bisa. Istilahnya sudah bertahan, anaknya sudah SMA kelas 1, sejak anaknya lahir. Bertahan ya, pegawainya 10 atau 12 tukangnya itu. Nah, ini Mas Mustaqim, coba kalau itu kan supermarket ya kan, kalau apa itu Alibaba kan supermarket. Coba begini, buat pasar kopi, Indonesia kan terkenal kopi. Coba aplikasi Kopi Market, Indonesia Kopi Market, ya. Isinya nanti kopi Lampung, kopi ini ada stok sekian, harga sekian, Robusta, Arabica, begini. Coba Mas. Yeah. Jadi nanti seluruh member kita supaya mencari info kopi, fotonya ada panen sekian, berapa kekeringan sekian. Nanti kan alat-alat mengukur kekeringan kan gampang nanti kan, nggak mahal kan. Terus Kopi Market. Dunia membutuhkan kopi Indonesia, andalan itu di dunia Indonesia, kemudian Madagaskar, ya. Coba Mas, dan nanti produk-produk lain, coklat, gini-gini. Coba Kopi Market, Indonesia Kopi Market, dibuatkan aplikasinya yang memadai pemain-pemain kopi, petani-petani kopi kita. Jadi kalau Alibaba itu toko serba ada, ini toko khusus ya. Siap ditampung Prof. Kemudian pengusaha baru, e-katalog, ya. Ya ini buku saya dan usaha Mas Mustaqim ini bagaimana mendorong anak-anak masuk di pengusaha baru. Ya
Tapi memang tidak bisa sendiri ya, pemerintah harus menurunkan suku bunga. Itu pasti kepengusahaan akan meningkat. Ya, kalau bunga tinggi, pemerintah banyak utang kan bunga naik. Ya, kan itu nyanyi bank, kan dia jual obligasi kan, menyaingi bank, bunga naik. Pengusahaan jadi sulit. Ya, ya. Ini tugas Mas Mustaqim, Pak Ijun tadi pendanaan Margin Bank. Kami sudah pernah dapat 2 kali di UMKT 1 miliar 1 miliar. Tapi kok administratif aja ya, kayaknya hanya habis aja itu. Pemerintah itu ya namanya pemerintah nggak efektif itu, ya nggak efektif. Ya nggak ada bekasnya lah ya. Semua kegiatan pemerintah kok begitu ya. Ya namanya pemerintah ya. Dan pengusahanya kalau sudah ketemu uang pemerintah itu ya tahu kok ini memang uang habis. Apa prakerja itu triliunan itu, kartu prakerja gini-gini ada habis semua itu. Main-main aja ya. Tapi ya yang penting mengucur kepada rakyat lah ya. Mengucur kepada rakyat. Oke, Mas Mutakin, mohon maaf apabila ada Terima kekurangan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bambang Setiaji untuk ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Nah, beliau ini profesional sekaligus serial entrepreneur ya, yang sudah proven sekian dekade membangun berbagai macam kampus Muhammadiyah di Indonesia dan sekarang jadi pengasuh seluruh PTMA di Indonesia nih. Semoga amanah beliau ini bisa terjalankan dengan baik. PTMA yang masih kecil bisa segera besar dan juga mendunia. Nah, ini kampus-kampus negeri belum ada yang Mas Mustaqim, buka cabang. ada aplikasi yang gue pesan ini, Pasar Kopi dan Pasar Universitas khusus PTMA ya. Oke, siap, siap. Ayo Itu nanti, kumpulkan, jualan kita di situ. lanjutkan pokoknya diskusinya, Profesor Hmm. Bambang. Nah, ini teman-teman bagi yang belum terjawab, nanti coba di post aja di WhatsApp grup yang apa namanya yang teman-teman partisipan ya. Nanti coba kita rangkum dan mungkin kita share ke Profesor Bambang. Nanti Profesor Bambang bisa jawabnya via voice note yang nanti akan kita share ke teman-teman karena luar biasa nih Prof ini yang di chat aja yang tanya mungkin udah lebih dari 10 ini belum bisa kita jawab karena antusiasmenya yang luar biasa. Nah, ini teman-teman yang bertanya baik secara langsung maupun via chat, nanti insya Allah akan kami kirimi buku Jihad Kewirausahaan karya Profesor Bambang. Tapi nanti di WhatsApp ini ya, ngelis ya teman-teman ya, ngelis siapa saja tadi yang tanya, agar nanti bisa kita kirimi gitu buku dari Profesor Bambang ini. Nah, sekali lagi kami haturkan terima kasih ke Profesor Bambang tadi amanahnya kaitannya untuk membantu nyarikan ini ya mahasiswa untuk kampus PTMA. Insya Allah sudah ada bayangan, sudah juga kita kirimkan surat audiensinya itu Prof untuk ngomong lebih teknis. Oh ya. Lalu, nggih, terus yang kedua kaitannya nanti mungkin yang menarik juga itu untuk menarik pengusaha untuk bisnis properti yang kemudian disewakan ke PTMA ini sesuatu yang sepertinya juga bisa kita sinergikan dengan para anggota Serikat Usaha Muhammadiyah, insya Allah. Nah, lalu yang ketiga tadi ini untuk beberapa komunitas-komunitas. Nah, ini secara teknologi sebenarnya Jaga Laba ini bisa fleksibel. Jadi nanti bisa dibuat toko khusus kopi, toko khusus coklat dengan sistem yang kami bangun itu insya Allah memungkinkan Prof. Karena pengembangan platform Jaga Laba ini menghabiskan waktu yang lama dan banyak puluhan miliar ini untuk mengembangkan. Cuma kita nggak keluar duit karena sumu sewa gitu platformnya. Nah, terima kasih teman-teman semua atas atensinya dari seluruh Indonesia, dari Batam ada, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada yang luar biasa. Semoga Serikat Usaha Muhammadiyah bisa mewadahi kawan-kawan semua untuk sama-sama kita bersinergi, memajukan usaha satu sama lain gitu, dan ketika usaha kita semakin besar, insya Allah amal kita juga semakin besar termasuk kita membesarkan Perserikatan Muhammadiyah, mensukseskan dakwahnya di abad kedua ini. Akhirul kalam, saya tutup webinar kali ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di Alhamdulillah. event-event berikutnya, teman-teman semua. Terima Insya kasih. Allah. Banyak Prof. Banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Putra putri Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan. Kalam Tuhan, mari kita memuji, mari kita memuja, mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
menciptakan perdamaian menuju persatuan. Kalam Tuhan, kalam ilahi menuntut persatuan. Perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan jihad Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Mas.